Bab 1146-1150. Bab 1146, Kontrol Spiritual. Tes berikutnya disebut kontrol spiritual. Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik-manik logam hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam itu sangat halus. Selain itu tidak mengandung kilau sedikit pun. Warna hitam pekat memberi kesan berat. Ini adalah manik yang telah dibentuk dari logam spiritual. Itu disebut manik pengujian jiwa. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan berhamburan dari langit-langit. Anda diminta untuk tidak menggunakan doki apapun. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil soul testing badge paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Penatua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, rekor tes kontrol spiritual seseorang ini juga ditetapkan oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik-manik. Rekor ini belum dipecahkan sampai sekarang. Petik 2. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata Elder Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah anak muda bernama Xiao Yan ini akan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Sebelumnya, itu pasti karena keberuntungannya yang membuatnya mendapatkan hasil seperti itu. Sudut mulut Cao dan bergetar saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang yang memiliki kemampuan, dan dia tidak bergantung pada keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual seorang alkemis kuat. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwanya saja. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan membutuhkan tingkat kontrol yang sangat gesit dan tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Kalau tidak, itu akan mirip dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tetapi telur itu juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya seseorang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat akrab dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar dapat disebut sebagai seorang alkemis. Bagaimana itu? Apakah kamu siap? Penatua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelegak dari titik di antara alis mereka, siap meledak kapan saja. Saya pertama-tama akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan sia-sia untuk sepenuhnya menerima semuanya sekaligus. Menyebarkan kekuatan spiritualmu adalah tindakan yang sangat bodoh dalam ujian semacam ini. Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat pindah. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat yang padat terungkap di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam gelap mengalir turun dari langit-langit seperti badai. Astaga! Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang mengalir deras seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran melintas di hati mereka. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa tercurah dari antara alis mereka. Karena pengingat tetua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya ke dalam bentuk jaring. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya ke tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam pekat yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata patuh lebih tepat karena tangan besar yang tak terlihat itu tidak meraihnya secara acak. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat keluar. Setelah itu, manik-manik itu akan terus terjepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiao Yan menggigil di dalam hatinya ketika dia merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qi Yuju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang menyebar di atas kepala mereka tidak sedikit pun memperlambat manik-manik pengujian jiwa. Sebaliknya, manik-manik menembus kekuatan spiritual mereka. Jelas,
Ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meskipun mereka tampak berlari berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama. Setelah itu, mereka tidak bertindak rakus saat mereka menerima manik-manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu persatu. Setelah Xiao Yan menerima manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami berat dan keunikan manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual besar itu mendesing, membawa suara angin yang deras dan dalam. Satu demi satu, Soul Testing Bats berwarna hitam gelap terus-menerus digenggam oleh tangannya sebelum mereka dengan lembut digantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik-manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak tatapan di dalam aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik penguji jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara Soul Testing Bats terus ditambahkan ke area sekitar Xiao Yan, Qiyuqi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain mundur karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 Soul Testing Bats tetap berada di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tak berdaya segera setelah Qiyuqi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan berangsur-angsur menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus jatuh. Napasnya juga pelan-pelan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Bum bum bum. Helaan napas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Pada saat ini, manik-manik pengujian jiwa tambahan apapun akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan unta itu pingsan. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik penguji jiwa yang melayang di depannya tampaknya segera kehilangan dukungan mereka saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu persatu ke tanah. Xiao Yan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap Soul Testing Bats. Jarinya dengan lembut menggosok banyak manik-manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan angin liar yang bersiul. 93, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Xiao Yan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikkan jarinya dan banyak Soul Testing Bats jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di hadapan senyum Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying berwarna hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata mengejek. Performa Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengan. Klep-klep. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Penampilan Xiao Yan selama 2 ronde ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Matanya yang cantik mengamati punggung yang agak kurus itu. Sebuah panas api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen, adalah satu-satunya orang yang dianggap serius sebagai lawan di antara para alkemis dari generasinya. Sekarang, mungkin, ada seorang anak muda tambahan bernama Xiao Yan. Penatua Cheng tersenyum saat melihat Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik-manik, 4 manik-manik lebih banyak dari jumlah yang Cao Ying ambil saat itu. Selain itu, dari penampilan santai Xiao Yan, jelas bahwa dia melakukannya dengan santai dan belum mengerahkan semua upayanya. Tidak buruk, tidak buruk.
Penatua Cheng terus-menerus mengucapkan dua kata, tidak buruk. Ketika seseorang mencapai level ini, dia akan kurang peduli tentang kekuatan atau apapun. Dia suka melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di Pil Tower karena hanya melalui anggota generasi muda keaktifan dan potensi Pil Tower akan dijamin. Xiao Yan masih tetap menjadi yang pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan berada di urutan kedua sementara Cao Xiu berada di urutan ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih tebal di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Elder Cheng dari arena. Kinerja Xiao Yan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam tes 5 klan yang hebat ini, Xiao Yan benar-benar memberitahu mereka apa yang disebut dominasi. Penatua Cheng di arena membelai janggutnya dan berbicara sambil tersenyum, kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian kami ini hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga mengharuskan seseorang untuk menunjukkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Tes terakhirnya sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk saling bertarung. Orang terakhir yang tersisa dalam lingkaran adalah pemenangnya. Penatua Cheng menunjuk lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia berkata sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa yang indah tiba-tiba terdengar di dalam aula. Penatua Cheng, klan Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan. Bolehkah saya tahu jika kami diizinkan melakukannya? Petik 2. Semua tatapan di dalam aula besar itu berbalik dan akhirnya berhenti pada lekuk tubuh Cao Ying yang memikat. Lekukannya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuhnya yang indah ke depan. Penatua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit mengernyit. Haha, Penatua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir memiliki hak untuk satu pengganti. Santai, saya tidak akan mencoba sesuatu yang lucu. Hanya saja tangan saya gatal dan ingin mencobanya. Selain itu, Anda juga dapat memperlakukannya seolah-olah klan Cao sudah menyerah, sehingga Anda dapat melenyapkan klan Cao. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Bagaimana menurutmu? Cao Ying melengkungkan mulutnya menjadi sedikit tersenyum. Pertanyaan lembutnya jelas diarahkan pada Xiao Yan. Bab 1147, Pertarungan Spiritual. Bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan mendadak Cao Ying. Banyak tatapan bergantian antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, tampaknya penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 rekor yang dia buat. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai menertawakan ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Cao Ying turun tangan sekarang, Xiao Yan pasti akan bisa mengklaim tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil yang pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan sudah ditentukan. Tentu saja, meskipun situasi keseluruhan telah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan sedikit menderita di tangan Cao Ying juga merupakan jenis balas dendam lainnya. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di dalam aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Penatua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin karena tangannya gatal, tetapi sebagian besar adalah untuk mengurangi aura agung Xiao Yan. Penatua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiao Yan memang sangat hebat, tapi bukan hal yang buruk untuk menggiling sebagian dari semangatnya. Mata semua orang di gedung berkumpul pada Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang melengkungkan mulutnya menjadi sedikit tersenyum. Sesaat kemudian, dia juga sedikit menyeringai ketika dia berkata, karena Nona Cao Ying sudah begini, aku, Xiao Yan, akan tampak seperti seseorang yang tidak peduli jika aku tidak bermain dengannya. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutup mulutnya dan tertawa, Tuan Xiao Yan benar-benar pandai merangkai kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena.
Matanya yang cantik tertuju pada Cao Xiu dan dengan lembut berkata, "Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain." Cao Xiu tak berdaya menggelengkan kepalanya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Terlebih lagi, Cao Ying telah dikukuhkan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan setiap kata yang dia katakan sebagai perintah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, meskipun mengetahui tindakan Cao Ying mengandung sedikit keinginan, dia hanya bisa perlahan mundur dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Penatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk lingkaran merah di tanah dan berkata, "Karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena." Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk dengan tertib. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa setiap orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Mereka berlima menempati 5 tempat di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan kaki disilangkan. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan doki. Pada level ini, kekuatan spiritual mereka sudah bisa meninggalkan tubuh mereka dan melancarkan serangan. Karenanya, mereka tidak perlu menggeser tubuh mereka. Penatua Cheng perlahan mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Biarkan tes dimulai." 5 gelombang kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Elder Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di permukaan tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat sekeliling mereka. Kekuatan spiritual mereka yang luas, perkasa, dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan doki seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Batuk. Kebuntuan di arena berlanjut untuk beberapa saat sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan spiritual yang besar dan perkasa berubah menjadi 5 ular sanca besar yang tak terlihat yang melonjak dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Bang! Riak spiritual yang tak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin liar tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran merah bergetar. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan dan Cao Ying. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum pulih menjadi normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qi Yuji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan terkunci dengan saksama pada Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa itu sebelumnya, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Untung dia sudah siap. Dengan demikian, dia tidak tampak terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit tidak mau mengundurkan diri, itu masih kebenaran. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Kesenjangan itu ada. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan ada banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Mereka berdua adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying hadir di sudut. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun, dia berakhir sebagai karakter pendukung Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa rela menerima ini? Dia memang tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih menyihir. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi.
Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang samar menyebar darinya. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata serius sejumlah orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan, dari Cao Ying. Pergi. Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Tangisan dingin keluar dari mulutnya. Merusak. Sebuah tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, dengan keras menabrak kepala Phoenix spiritual. Bang! Angin saling bersilangan dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas. Tanah yang keras retak terpisah, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual tiba dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiao Yan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong mundur oleh kekuatan mengerikan itu sejauh 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keunggulan penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Mereka tidak berharap Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa jatuh ke dalam kerugian. Badai tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa pahit. Dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke Elder Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka terus bertahan. Bai Ying dengan erat mengatupkan giginya setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiao Yan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu, ia berubah menjadi ular piton besar yang tidak terlihat. Itu membawa aura tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiao Yan. Kamu tidak tahu batasmu. Xiao Yan merajut alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya segera menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat luas dan perkasa melesat keluar dan bertabrakan dengan ular piton. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, ular piton spiritual yang tampaknya ganas dan ganas itu segera runtuh. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang keluar. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar setelah semua orang melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan Bai Cheng sampai dia ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Orang yang paling menonjol dari klan mereka hanya bisa menempati peran pendukung terendah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah secara acak mengalahkan Bai Ying. Matanya kembali fokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyum menawan. Senyumnya mengandung semacam perasaan berbahaya yang mirip dengan menjadi sasaran ular berbisa. Kau memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama tes tadi. Cao Ying perlahan merentangkan tangannya yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tetapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia memiliki kesalahan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan menyalakan sumbu kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kita berdua. Mari kita tidak menunda hal-hal lagi. Selama Anda dapat menerima 3 sidik jari spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, bahkan jika Anda menarik sekarang, Anda masih dapat mempertahankan posisi kedua Anda. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Karena itu, apakah kamu akan menerima seranganku atau kamu akan pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya terbentang di depannya. Dia tampil sempurna, seperti mahakarya. Kecantikannya menyebabkan banyak hati berdenyut. Bab 1148, belajar diam-diam. Xiao Yan menatap Cao Ying ketika dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun,
Pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai penerus potensial dari kepala besar Pil Tower. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawan yang hebat baginya. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur keterampilannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan berakhir lengah pada saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, mampu mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar dari kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia perlu menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyum di wajah Cao Ying menjadi lebih penuh dengan godaan ketika dia mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa, namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuan saya. Setelah tawa lembutnya perlahan terdengar, Cao Ying perlahan mengulurkan tangannya yang putih panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Samar-samar dia bisa melihat sidik jari yang terlihat sebagian di ruang yang terdistorsi itu. Mata Xiao Yan menatap tajam ke jejak tangan Cao Ying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa kagum di dalam hatinya. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual yang terkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Efek semacam ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan dapat membandingkan dengan teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut keterampilan jiwa oleh sang alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyum kepada Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar keterampilan jiwa telah menghilang. Namun, saya menggunakan semacam keterampilan jiwa yang belum hilang. Itu harus cukup kuat. Hati-hati. Keterampilan jiwa." Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya segera menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tian Huo Zunze menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit tidak yakin adalah bahwa keterampilan jiwa yang disebutkan Tian Huo Zunze adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying perlihatkan, jelas skill jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah keterampilan jiwa juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya bisa dijelaskan jika seseorang menjelaskannya berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa handprint dari Cao Ying. Bagaimanapun, dengan benda ini, kekuatan-kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ini adalah jenis lain dari keterampilan pelestarian hidup baginya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dou. Jika seorang ahli yang berlatih Douqi tidak memiliki teknik Dou, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Douqi-nya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiao Yan saat ini. Cao Ying memiliki keterampilan jiwa dan mampu melepaskan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiao Yan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiao Yan mengamati segel tangan Cao Ying yang aneh. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat di benaknya. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah terlihat merasakan mata Xiao Yan. Segera, segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi terpesona.
Tangisan dingin jelas terpancar dari mulutnya. Jejak telapak spiritual misterius. Setelah teriakan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang besar dan perkasa membeku di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan keluar secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun jejak tangan spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan bahkan orang-orang yang berada pada jarak yang sangat jauh merasa kesulitan bernapas. Xiao Yan tentu saja tidak berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Setelah itu diaglomerasi menjadi tinju spiritual besar yang dengan kejam menghantam jejak tangan spiritual. Bang! Tinju spiritual besar dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Riak angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat bergulung melintasi tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan saat retak menjadi beberapa bagian. Tubuh Xiao Yan terguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah ketika keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Pada saat ini, dia berada kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi, Xiao Yan tidak diragukan lagi jatuh ke dalam kerugian dengan pertukaran sejati pertama ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi putus asa sedikitpun. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata indah seperti mata air Cao Ying ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah didorong mundur sejauh sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangannya ini. Dia jelas memahami kekuatan telapak tangannya ini. Bahkan beberapa alkemis kelas tinggi 7 tidak akan dengan mudah menerimanya, namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana, dia mungkin lawan yang hebat selama pil gathering ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyum di wajahnya menjadi lebih memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tetapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Di masa lalu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah sebabnya mengapa Cao Ying merasa gatal ketika dia melihat Xiao Yan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar naik dalam prosesnya. Kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Langsung, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai melekat di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah banyak orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat orang yang bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Douqi adalah metode utama di era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Douqi. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya di hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying berubah dengan cepat. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api naik, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang membingungkan orang biasa menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat tinggi. Keterampilan jiwa ini adalah metode untuk menggunakan jumlah kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiao Yan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan keterampilan jiwa ini di depannya hari ini, dia tampaknya telah membantunya membuka dunia yang sama sekali baru. Banyak kali kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba teratasi pada saat ini. Xiao Yan tidak pernah kekurangan harta apapun. Yang kurang darinya adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan Cao Ying yang seperti kilat tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya mempertahankan semacam segel misterius. Orang biasa hanya akan merasa benar-benar bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Dou.
Senyum lembut muncul di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Segera, tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, telapak tangan yang besar dan kuat keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang rendah dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiaoyan. Rambutnya juga ditiup sampai melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah hancur berkeping-keping, mulai mengeluarkan suara retak saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Aum! Sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiaoyan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiaoyan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk sepasang segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk ketika telapak tangan yang besar dan kuat itu tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiaoyan. Ledakan, riak tak terlihat melonjak keluar seperti gelombang. Tubuh duduk Xiaoyan melesat ke belakang, meninggalkan selokan yang dalam di sepanjang jalan. Ledakan, tinju Xiaoyan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya distabilkan. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiaoyan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di dalam matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa, lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya mempertahankan segel untuk beberapa saat sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan agung yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiaoyan tiba-tiba melebarkan matanya saat jejak telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangannya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel tangan Xiaoyan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus itu adalah segel tangan yang sama persis dengan yang dia lepaskan sebelumnya. Bab 1149, menjadi. Segel tangan Xiaoyan yang berjaya berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual agung yang meresap di sekelilingnya dengan cepat dikumpulkan. Jejak telapak tangan spiritual yang tak terlihat samar-samar terbentuk di sekitar telapak tangannya. Namun, sidik jari yang terbentuk ini sedikit ilusi jika dibandingkan dengan milik Cao Ying. Mata Cao Ying terkejut saat dia menatap segel tangan, yang tidak dikenal oleh Xiaoyan. Seolah-olah badai besar sedang bergejolak di hatinya. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan mengingat semua segel tangannya di benaknya dalam waktu singkat ini. Tentu saja, hal yang membuatnya merasa sangat tidak percaya adalah bahwa Xiaoyan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tetapi dia juga dapat menggunakannya setelah hanya melihatnya. Ketika Cao Ying melakukan kontak dengan keterampilan jiwa ini untuk pertama kalinya, dia telah berlatih untuk waktu yang lama sebelum dia dapat secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dan segel jari. Namun, pada saat ini, Xiaoyan dapat melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini, bahkan dia, yang dikatakan memiliki bakat iblis, mau tak mau merasa terkejut. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Xiaoyan jauh melebihi bakat Cao Ying. Bagaimanapun, kekuatan spiritualnya telah ditampilkan sampai puncak selama tahun-tahun pelatihan ini. Sidik jari spiritual yang Cao Ying tunjukkan ini bukanlah keterampilan jiwa kelas tinggi. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa bermain-main dan memahami beberapa triknya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Xiaoyan telah membangun fondasi yang sangat kuat untuk hal-hal dasar. Selama dia diberi kesempatan, kesulitan yang akan dia alami saat menguasai keterampilan jiwa akan berkali-kali lebih mudah daripada orang biasa. Hal-hal ini adalah semua hal yang tidak disadari Cao Ying. Karena inilah dia masih merasa sangat terkejut saat melihat adegan ini. Badai spiritual besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiaoyan. Saat tekanan spiritual mendekat, gerakan tangan Xiaoyan yang cepat dan berombak menjadi lebih halus dan perubahan di jarinya mulai tampak seperti dia hampir selesai.
Mata Xiaoyan menatap tajam pada badai spiritual yang sedang melanda. Sesaat kemudian, segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Jeritan rendah dan dalam meletus dari tenggorokannya. Hah! Teriakan itu seperti guntur. Setelah itu, sidik jari misteriusnya didorong ke depan. Suara tajam angin bersiul tiba-tiba bergema di dalam aula besar setelah telapak tangan didorong keluar. Jejak telapak tangan yang tak terlihat itu membawa beberapa kekuatan spiritual yang meresap saat bertabrakan dengan badai spiritual di depan mata yang cemas di dalam aula besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan ledakan rendah yang dalam segera bergema di bagian dalam aula besar. Jiwa dari cukup banyak orang memancarkan rasa sakit yang menusuk pada saat ini. Kecelakaan. Riak spiritual yang tak terlihat menyapu dari titik tabrakan dan menyebar ke lantai batu arena. Pada saat ini, lantai benar-benar hancur menjadi sekelompok bubuk. Debu beterbangan ke segala arah, menyebabkan visibilitas aula besar berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya bisa berdiri. Setelah itu, banyak mata langsung beralih ke arena yang telah dihancurkan dan benar-benar berbeda sekarang. Debu secara bertahap mengendap di arena. Adegan di dalam diserap oleh mata semua orang di aula. Xiaoyan duduk di platform batu yang radiusnya kurang dari 1 meter. Ada beberapa lubang tanpa dasar di depannya. Pada saat ini, lengan bajunya benar-benar compang camping. Penampilannya sedikit menyedihkan. Daerah dalam radius 30 kaki di sekitar Cao Ying, yang berada di depan Xiaoyan, baik-baik saja. Bahkan pakaian di tubuhnya masih terlihat bersih. Namun, saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Xiaoyan di seberangnya. Dari penampilan keduanya, jelas bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Penatua Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang. Matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar maniak destruktif. 3 telapak tangan terangkat. Kamu telah menang. Cao Ying menghela nafas dengan lembut. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahunya. Xiaoyan sedikit tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri, secara kebetulan memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi para anggota klan Cao itu menjadi jauh lebih kaku. Mereka tidak pernah menyangka Cao Ying akan kalah. Bajingan ini benar-benar beruntung. Wajah Cao Dan menjadi hijau saat dia mengutuk dengan lembut. Xiaoyan bukan orang biasa. Selain Cao Ying, tidak ada anggota generasi muda dalam klan Cao yang bisa bersaing dengannya, Cao Xiu melanjutkan dengan lemah. Ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pil gathering, Xiaoyan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Cao Xiu. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan mungkin sangat kuat, tapi dia pasti belum mencapai level saat ini. Jelas, selama beberapa bulan yang singkat ini, pihak lain dengan cepat membaik. Namun, kecepatan peningkatan ini, benar-benar sedikit terlalu mengejutkan. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecah oleh gelombang terengah-engah yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cao Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang sama selama bertahun-tahun. Nama Cao Ying benar-benar terlalu terkenal di wilayah Pil. Gelar penyihir mengandung reputasi di bawah kemampuannya yang garang dan tak tertandingi. Memang sangat sulit untuk menemukan seseorang dari generasi yang sama yang sebanding dengan dia. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena hasil Xiaoyan. Xiaoyan telah menyerahkan lembar jawaban yang sempurna selama tes ini yang menyebabkan bahkan mereka merasa tidak percaya. Pertama di ketiga bagian. Hasil ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diperoleh klan Ye selama puncaknya. Klan Ye, diselamatkan. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga tersenyum setelah melihat wajah keduanya yang penuh kegembiraan. Matanya yang cantik segera meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya.
Keyakinan semacam ini, yang dipenuhi dengan vitalitas, yang memungkinkan Xiao Yan dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Seseorang pada akhirnya harus percaya pada diri sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Nona Cao Ying, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya. Petik 2. Xiao Yan secara acak merobek bagian lengan bajunya yang compang camping di arena. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Cao Ying dan tertawa dengan suara yang jelas. Kamu berpikir untuk diam-diam mempelajari sidik jari spiritual milikku ini, kan? Cao Ying berbicara dengan setengah tersenyum sambil mengangkat matanya yang cantik setelah melihat sikap Xiao Yan yang bebas dan santai. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar terus terang Cao Ying. Sidik jari spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan keterampilan jiwa kelas yang sangat tinggi. Namun, baginya, yang belum pernah berlatih keterampilan jiwa, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki sejumlah besar emas. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa saat melihat rasa malu Xiao Yan. Dia dengan lembut menggeser langkahnya dan berjalan ke sisinya. Matanya yang berair menatap wajah Xiao Yan saat dia dengan licik tertawa. Jika Tuan Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa melakukan pertukaran secara pribadi. Saya juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Aroma samar datang terbang. Xiao Yan melihat wajah menyihir yang berada dalam jarak dekat. Sebuah riak naik di dalam hatinya bersama dengan beberapa kehati-hatian. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum dan berkata, jika saya punya waktu, saya pasti akan menemukan Nona Cao Ying untuk bertanding. Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pemanasan untuk penyihir seperti Cao Ying. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa penyihir dari klan Cao ini memang bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kemampuan untuk memperebutkan 3 tempat teratas selama Pil Gathering ini. Ini karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa Cao Ying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Kali ini, dia sedikit mengandalkan keberuntungannya untuk diam-diam mempelajari sidik jari spiritual yang telah ditampilkan Cao Ying. Terlebih lagi, Cao Ying secara alami tidak akan membagikan semua keterampilan jiwa yang dia latih dengannya seperti yang dia katakan. Dengan apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan mencegah hal seperti itu terjadi lagi ketika dia berdebat dengan Xiao Yan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa membayangkan mencoba mempelajari keterampilan jiwa itu secara diam-diam. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, penyihir ini sepertinya sedikit tidak senang karena menderita kerugian kecil kali ini. Karena itu, dia ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Cao Ying tidak peduli ketika dia melihat jawaban samar Xiao Yan. Setelah kontak ini, dia mendapatkan pemahaman sederhana tentang karakter Xiao Yan yang benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti bahwa orang di depannya tidak akan mudah jatuh cinta pada kecantikannya seperti pria lain. Namun, semuanya harus seperti ini agar agak menantang, bukan? Pil Gathering akan segera dimulai. Semoga, saya bisa bertemu dengan Anda di sana. Aku tahu, sebelumnya, kamu juga menahan diri. Mata indah Cao Ying mengamati Xiao Yan dengan penuh arti. Setelah itu, sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang penuh dengan godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, meninggalkan Xiao Yan dengan pemandangan sosok malas namun angkuh. Xiao Yan melihat sosok itu dan dengan lembut menghela nafas. Wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Bab 1150, Tamu Tak Diinginkan. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan diam-diam menghela nafas. Tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam ujian 5 klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyapa Ye Zong saat ini. Meskipun klan Ye telah menurun, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi penatua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa.
Ye Zong tersenyum menghadapi sapaan dari orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernafas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari kemunduran dan keputusasaan, Ye Zong jelas tahu kata-kata apa yang harus diucapkan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zong dan yang lainnya. Kakak Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan. Berjalan mendekat, Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan ke arah mereka dengan Dan Xuan di depan. Salam untuk Penatua Ye Zong. Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Keke, Tuan Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tak disangka bahkan Cao Ying tidak bisa berurusan denganmu." Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu adalah sama karena mereka adalah orang-orang yang akan menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepadanya, Xiao Yan juga tersenyum ketika berkata, "Kamu telah menyaksikan kecanggunganku, fase rendah hati." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan serangannya. Sementara dia berbicara, mata Xiao Yan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini, dia menatapnya karena penasaran. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan menoleh. Dia segera mengecilkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. "Keke, ini adik sepupuku." Dia tidak terlalu menyukai orang yang tidak dia kenal, Dan Xuan berbicara dengan nada meminta maaf. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Terlebih lagi, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, jelas bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Xiao Yan merasa terkejut bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual dan Chen. "Tuan Xiao Yan, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda bisa datang ke rumah dan di dalam kota pil suci. Pada saat itu, saya pasti akan berbagi minuman hangat dengan Anda." Pada saat ini, aula besar berantakan dan Dan Xuan tidak mau tinggal lama. Setelah mengobrol sedikit dengan Xiao Yan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Mata Xiao Yan mengirim kelompok Dan Yuan keluar dari aula besar. Baru kemudian dia menoleh ke kelompok Ye Zong dan mengangkat bahu. Ini adalah hal yang baik tentang menampilkan kekuatan seseorang. Itu memungkinkan seseorang untuk dijunjung tinggi oleh yang lain. Karena ujiannya sudah selesai, kita juga harus pergi. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. "Tunggu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan menoleh dengan sedikit ketidakpastian, hanya untuk melihat Penatua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. "Penatua Cheng, apakah ada masalah?" Xiao Yan tidak berani meremehkan Elder Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Penatua Cheng tersenyum dan membelai janggutnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya ke Ye Zong dan menghela nafas. "Ye Zong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar. Ini semua berkat Penatua Cheng yang membantu kami mengatasi situasi ini." Klan Ye akan dengan tegas mengingat bantuan besar ini. Ye Zong tersenyum pahit saat dia menjawab. Penatua Cheng melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia berkomentar sambil tersenyum. "Namun, klan Ye Anda benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Anda dipanggil Xiao Yan, kan?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Saya telah mendengar tentang masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah guru Anda, kan?" Penatua Cheng tersenyum ketika dia bertanya. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Sebelum dia bisa menjawab, Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa, "Tidak perlu terlalu cemas. Jika kita membicarakannya, bahkan aku yang dulu pun menerima nasihat Yao Chen saat itu." Hati Xiao Yan sedikit rileks. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu, betapa iri.
Penatua Cheng menghela nafas. Nada suaranya mengandung rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata ini. Alasan kamu datang ke Pil Region kali ini seharusnya karena Pil Gathering kan? Penatua Cheng mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. Pengumpulan pil akan segera dimulai, namun, saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke Pil Tower sebelum itu. Mungkin itu bisa membantumu. Penatua Cheng membelai janggutnya dan menyarankan dengan serius. Xiao Yan sedikit mulai ketika dia mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, pergi ke Pil Tower. Xiao Yan selalu mengadopsi sikap takut dan hormat terhadap Pil Tower. Makhluk besar ini mampu peringkat bersama Hall of Souls. Kemungkinan kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir ketua asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu dengan Anda. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu, Penatua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiao Yan. Kepala asosiasi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Seseorang yang disapa seperti ini oleh Penatua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 tetua agung Pil Tower. Siapa lagi selain 3 kepala misterius Pil Tower? Dari apa yang saya saksikan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari Pil Tower. Penatua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu tidak sia-sia. Mata Xiao Yan beralih ke Elder Cheng segera. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi Pil Tower, mereka tidak perlu memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk menerima. Mari kita sepakati hal ini. Saya pribadi akan menuju ke rumah Ye untuk membawa Anda ke Pil Tower dalam beberapa hari. Penatua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tetua. Dia mengobrol lebih lama dengan Penatua Cheng sebelum meninggalkan aula besar bersama Ye Zong dan yang lainnya. Senyum di wajah Elder Cheng perlahan ditarik saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan ketua asosiasi, Hall of Souls akan mengirim beberapa orang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering ini. 3.000 api yang membakar ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, semua yang bisa dilakukan Pil Tower adalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Hall of Souls. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai peristiwa yang cukup besar di dalam Holy Pil City. Cukup banyak faksi yang memperhatikan hasilnya. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di dalam aula besar itu tampaknya telah menumbuhkan sayap saat berita itu menyebar. Klan Ye telah memperoleh posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat bagi faksi dan orang-orang yang menunggu penghinaan dari klan Ye. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini tampaknya telah memberi mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah informasi mulai menyebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasan hal ini. Semua ini karena seorang pemuda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Banyak orang sangat tertarik padanya. Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Cao Ying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar telah berubah menjadi kegemparan atas masalah ini, Xiao Yan mulai menjaga profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan rumah Ye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam mempraktekkan sidik jari spiritual yang diam-diam dia pelajari dari Cao Ying. Waktu perlahan mengalir di tengah latihannya yang tenang ini. Awal dari Pil Gathering mendekat mengikuti aliran waktu. Dengan Pil Gathering yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota Pil Suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana tak terhitung banyaknya tatapan di wilayah Central Plains berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam rumah Ye. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk sidik jari spiritual yang telah dipelajari Xiao Yan secara diam-diam dari Cao Ying saat itu.
Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi tampak asing dengan mereka, dia punya saat itu. Terlebih lagi, dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara kedua alisnya akan secara otomatis menyebar. Segera, ia mengorbit anjing laut dengan cara yang unik. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mata Xiao Yan perlahan terbuka. Udara keruh dengan lembut dilepaskan dari tenggorokannya. Udara keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya, dan matanya yang hitam pekat menatap ruang kosong di dalam halaman. Dia dengan samar bertanya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsimu cukup bagus." Sedikit fluktuasi segera muncul dari ruang kosong itu setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera setelah itu, sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tamu tak diundang itu. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari pihak lain. Seseorang dari aula jiwa. Nada suara Xiao Yan sedingin es saat dia tiba-tiba bertanya. "Keke, aku telah mendengar bahwa api dingin tulang dari orang tua Yao Chen itu bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya." Sosok manusia berjubah hitam itu tertawa. Api biru tua perlahan bangkit dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit saat melihat api biru tua. Api hati laut.